Salam dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam program Tabura Injil. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terpilih dari Alkitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, hendaklah kita berdoa, meminta terang Roh Kudus agar kita dapat mengerti dan memahami serta melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Hendaklah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada kesempatan yang baik di hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang terpilih dari kitab 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sebelumnya kami mohon, terangilah hati dan kehidupan kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan boleh kami pahami, boleh kami mengerti dan melaksanakan dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kitab 2 Raja-Raja pasal 8 hingga pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, saya akan membaca bagi kita sekalian. Perikop pembacaan, Raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang.
Demikian jauh pasal pembacaan Alkitab. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, dari pembacaan Alkitab di hari ini, tema yang hendak kita renungkan bersama-sama ialah beriman. Beriman. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan Maha Kuasa, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Di manakah Tuhan? Seseorang yang bernama Ivan Karamazov terpaku di depan tubuh bayi yang berlumuran darah. Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Di manakah Tuhan? Itu adegan novel yang terbit di Rusia tahun 1879. Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Di manakah Tuhan? Pertanyaan ini terdengar seperti meragukan keberadaan Tuhan. Akan tetapi, sebetulnya pertanyaan itu pun bisa timbul dari hati yang beribadah. Pertanyaan itu bisa timbul dari hati orang yang beriman, karena merasa penasaran kepada Tuhan. Ketika hidup kita hancur menjadi puing, dengan berlinang air mata kita berdoa, Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Di manakah Tuhan? Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab saat ini mengenai perempuan Sunem atau perempuan dari Sunem, kota yang diberikan kepada suku Isakar di Silo, dekat Gunung Gilboa. Sunem adalah tempat berhenti yang disukai Elisa. Lalu sebelumnya, cerita tentang perempuan Sunem tercatat pada pasal 4, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-37. Kemudian bagian ini terputus dan muncul lagi pada pasal 8. Adegan nyata yang diperankan oleh perempuan Sunem ini menunjukkan bahwa ia beriman. Apa bukti imannya? Ia hijrah. Ia pergi ke negeri orang Filistin sebagai orang asing. Karena menurut Elisa abdi Allah akan terjadi kelaparan selama 7 tahun. 7 tahun bukanlah waktu yang singkat. Bisa saja antara percaya dan tidak. Namun, ia percaya. Dan setelah 7 tahun menjadi orang asing, ia kembali ke negerinya. Ia beriman. Dan imannya telah diuji. Banyak hal sudah dialaminya. Tetapi di sisi lain, dia memiliki segalanya. Dia tidak berkekurangan dalam hal materi. Namun sekali lagi ia tidak menyandarkan harapannya pada harta fana itu. Ia justru menyandarkan harapannya hanya pada Allah yang ia tunjukkan melalui abdi Allah. Memang beriman akan melalui jalan secara turun dan naik. Jalan yang berlekuk, jalan yang berbatu. Tetapi akhir dari imannya, ia mendapatkan hak miliknya dari raja. Kata raja, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu, sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Ia beriman dan memperoleh akhir yang baik. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam buku Andar Ismail yang berjudul Selamat Mewaris, ia katakan begini, iman memang berjalan secara turun naik. Rasa bimbang membuat kita meragukan, mempersoalkan, dan mencermati iman kita. Hasilnya adalah pertumbuhan dan kematangan. Iman diibaratkan seperti baju. Ketika tubuh kita bertambah besar, baju itu terasa kecil
dan perlu diperbesar atau dipermak. Iman adalah hubungan, yaitu hubungan mempercayai dan mempercayakan. Tidak ada hubungan yang bisa dibentuk sekali jadi. Sebuah hubungan selalu pasang surut. Seperti halnya hubungan asmara. Ada saat di mana panas menggebu, ada saat di mana dingin membeku, ada saat di mana rayu merayu, ada saat di mana layu, lemah lesu, kaku seperti seteru. Itulah hubungan. Dan iman adalah sebuah hubungan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tentunya saya dan pemirsa memiliki iman. Atau dapat kita katakan, kita pun beriman. Dan iman itu perlu diuji. Apakah benar kita beriman? Ataukah hanya di bibir saja? Masing-masing orang beriman pasti mengetahuinya. Terlebih Allah. Dan kata firman Tuhan, tanpa beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya. Ibrani pasal 11 ayat 6, bahagian ini dikutip dari Alkitab Kabar Baik. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan di hari ini boleh mendapat tempat yang baik dalam hati, dalam kehidupan kita, menjadi penuntun, menjadi pedoman, supaya kita mampu, kita kuat dalam iman kita yang ada, untuk tetap percaya kepada Tuhan, agar kita mampu melanjutkan hidup ini, sebagaimana anugerah-anugerah Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur karena Roh Kudus memampukan kami untuk tetap percaya kepadamu Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami percaya bahwa jika saat ini kami ada, itu juga karena berkat dan anugerah Tuhan. Kebenaran firman Tuhan telah kami dengar. Kami tidak mampu melakukannya bila Roh Kudus tidak memampukan kami untuk hidup menurut firman Tuhan. Hari ini, saat ini, kami berdoa untuk hamba-hambamu yang tetap setia sehingga media ini ada, agar kebenaran firman Tuhan terus disampaikan. Tuhan memberkati semua pemirsa di mana saja berada, dalam kehidupan mereka, dalam suka, dalam duka, dalam pergumulan, bahkan dalam pekerjaan dan tanggung jawab. Yang sakit, Tuhan, Engkau dengan cara dan kuasa-Mu, mampukan tiap umat-Mu untuk tetap kuat melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, tetapi juga tetap kuat dalam iman kami untuk percaya kepadamu sebagai Tuhan yang memiliki langit dan bumi dan memiliki kami. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar di hari ini. Terpujilah namamu, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikian penyampaian firman Tuhan di hari ini dalam program Tabura Injil yang telah kita dengar bersama-sama di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan pemirsa Tabura Injil untuk tetap menyaksikan program Tabura Injil di channel YouTube Klasis Yapsel. Demikian, Tuhan memberkati. Shalom.